Ya, kira-kira sudah 60 tahun, dari tahun 66. Gereja Baptis Salatiga itu dimulai mahasiswa seminari Semarang, yaitu tahun 1964. Dengan kebaktian rohani di dulu Gedung Nasional, sekarang GPD. Yang hadir cukup banyak, Kemudian dari misi membeli satu rumah, yaitu di Jalan Buk Suling, yang sekarang ini ada gereja diberi oleh misi. Tanggal 24 September 1974 pada waktu itu pengorganisasian gereja. Kemudian kita perlu tahu bahwa mahasiswa yang pernah melayani di Kota Salatiga, di Gereja Baptis Salatiga itu, yaitu Pak Jingiskan, Pak Musirin, kemudian Pak Edi Jasmanhadi, Pak Suwanto, Rudi Rares yang dibantu oleh mahasiswa, yaitu Pak Paulus Partono, Pak Mardiman, Pak Muhammad Samsul Islam. Setelah Bapak Rudi Rares menjadi pendeta ABRI, gereja ini digembalakan oleh Bapak Bambang Subagio. Waktu itu masih mahasiswa. Setelah Pak Bambang Subagio tahun 78 itu pindah, kemudian diganti oleh Pak Sesdono. Hanya 2 tahun, beliau kemudian meninggal. Sementara gereja Salatiga selama 5 tahun kosong. Hingga yang melayani adalah dibentuk panitia mimbar selama 5 tahun. Kemudian pada tahun 85, saya ditugaskan oleh gereja untuk ikut dalam konser musik di seminari. Saya mendapat misi yaitu sambil mencari seorang pendeta namanya Bapak Heru Sudrajat. Kita mengundang pendeta, belum pendeta, yaitu masih mahasiswa, Bapak Heru Babang Sudrajat yang pada waktu melayani di Purwokerto. Saya berbincang-bincang dengan beliau dan akhirnya beliau bersedia. Pak Heru Sudrajat melayani sampai kurang lebih 7 tahun, 85 sampai 92. Beliau berkarisma untuk membuat gedung yang sekarang kita tempati ini. Tahun 90. Itu saja belum komplit, masih banyak yang kurang. Dan itu banyak pertolongan dari Tuhan melalui banyak orang. Kemudian tahun 92 beliau mendapat panggilan pelayanan gereja di Lampung. Kemudian pendeta Petrus Warsono diundang oleh beliau Pak Heru Sudrajat untuk menggantikan di Salatiga, melayani di Salatiga. Setelah beliau emeritus, beliau kemudian mengangkat seorang asisten yaitu Bapak Yohanes Purnomo. Kemudian beliau Pak Yohanes Purnomo yang memimpin gereja kita sampai tahun 2011. Kemudian 2019 Pak Pras sebagai PJS. Setelah itu panitia mimbar memanggil seorang pendeta dari Purwodadi yang bernama Pak Samuel. Sampai saat ini gereja terus berkembang dan dilayani. Yang terakhir ini ada Bapak Samuel di Martono. Kami Gereja Baptis Salatiga banyak pos PI yang ada. Ada pos PI yang ada di ABC, yang waktu itu dilayani oleh Bapak Agus Yulianto. Kemudian Panti Rejo itu di Merican. Sebelum di Merican itu di Jalan Muwardi di Gendungan, lalu pindah ke Merican itu. Kemudian mekar keluar daerah keluar kota, Kelurahan Papringan, yaitu tepatnya desa Kaporan. Selain Kaporan tadi, ada juga di Kradinan, ada juga di Cokeran. Kemudian ada lagi di Ngampel yang sekarang masih ada, namun sekarang menjadi BPW Ampel. Yang melayani sekarang adalah Guru Injil Rian Arista. Kemudian pos PI yang lain itu dibuka di Regunung. Kemudian ada di Kalimbeji. Sekarang sudah berdiri sendiri dan menjadi Gereja Baptis Kalimbeji.
PPA di Gereja Baptis Salatiga ini waktu itu belum PPA YBKI, dibuka tahun 92. Yang pertama kali memimpin adalah almarhum Ibu Kosyah Simon Suratno. Kemudian beliau Bapak diganti oleh Titus Suranto, terus diganti oleh Pak Nathan Darmono 5 tahun, diganti oleh Pak Eri 5 tahun, jadi tiap 5 tahun diganti. Kemudian diganti lagi oleh Pak Edi Sujoko, ya terakhir Bapak Yohanes Purnomo. Dan yang paling akhir adalah Pak Teo. Setelah itu Saudara Adit, kemudian baru Kriswantoro. Akhirnya tahun 2016 kalau tidak salah bahwa PPA itu ditutup karena ada kesalahan administrasi yang sangat fatal, yaitu gereja yang ada PPA itu ada pendeta yang melanjutkan waktu, tapi pada waktu itu bahwa Pak Pras itu sebagai pengganti Pak Yohanes hanya 1 tahun, itu yang salah. Nah, sehingga itu tidak boleh dan akhirnya ditutup. Demikian Bapak Ibu Saudara, sedikit silsilah masalah gereja atau pelayanan di Gereja Baptis Salatiga. Kiranya Tuhan memberkati. Ya, kami sebetulnya saya kira semua jemaat itu merindukan ibadah di gereja kembali karena bisa berjumpa dengan pendeta, dengan jemaat dan sebagainya. Sudah lebih dari 6 bulan, kita tidak saling bertatap muka, berjabat tangan, dan tertawa bersama. Pandemi telah mengubah banyak sekali tatanan dunia, termasuk tatanan gereja. Tidak ada yang tahu sampai kapan pandemi ini akan berlangsung. Namun yang pasti, kita punya Tuhan yang sanggup menolong dalam setiap keadaan yang kita alami. Pandemi ini boleh membatasi kita, tetapi hubungan kita dengan Tuhan tidak dapat dibatasi oleh ruang dan waktu. Sebagai gerejanya, kita memang terpisah secara fisik, tetapi tidak dengan hati kita. Justru masa pandemi ini telah mengajarkan kita tentang kepedulian dan hati yang mau saling menguatkan satu sama lain. Pandemi ini adalah tantangan sekaligus peluang untuk kita melayani lebih lagi. Ingatlah bahwa gereja bukan bangunan yang mati. Gereja bukan gedungnya. Tetapi gereja adalah kita. Kita adalah gerejanya. Meski pandemi belum berakhir, kita tidak boleh menyerah. Meski kita masih harus beribadah secara online dari rumah masing-masing, tetapi tetap hadirat Tuhan boleh ada dalam setiap keluarga.
Marilah, dengarlah. Hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku, aku menyanyikan pujian. Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sebab pada sore hari ini kita kembali bersama-sama dengan keluarga kita beribadah, dan kita akan menaikkan syukur kita atas ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Salatiga yang ke-48. Dan kita pada sore hari ini bersama-sama akan menikmati hadirat Tuhan. Kita akan bersuka cita dan kita akan menyembah Tuhan. Mari kita akan memulai ibadah kita. Bersama-sama kita akan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Biarlah masing-masing kita mempersiapkan hati kita untuk kita siap menerima pengurapan yang daripada Tuhan, untuk kita siap menikmati hadirat Tuhan. Mari naikkan syukur kita atas setiap berkat yang Tuhan anugerahkan. Naikkan syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kita.
bersatu di dalam doa. Kami menaikkan syukur kami di hadapan Tuhan buat sore hari ini, jikalau kami boleh bersama-sama dengan keluarga kami untuk beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersyukur untuk gereja Tuhan yang pada bulan ini boleh Tuhan tambahkan 1 tahun usia, 48 tahun. Biarlah kemuliaan Tuhan terus nyata bagi gerejamu di tempat ini. Biarlah kemuliaan Tuhan boleh kami nikmati sebagai jemaat Tuhan, sehingga kami boleh bersatu, kami boleh saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Mari Bapa, Engkau berkuasa atas setiap kami, memberikan pengurapan bagi setiap kami, sehingga ibadah kami pada sore hari ini Tuhan tidak sia-sia di hadapan Tuhan, tetapi kami diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami, dan biarlah Tuhan Yesus yang akan memulihkan setiap kami. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa dan menaikkan syukur kami. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita tetap akan bersuka cita bersama-sama, kita tetap bersemangat, dan kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan kasih yang begitu besar. Kita akan pujikan, ku naikkan syukurku. Kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Hey! Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyerahkan, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup kembali, dan ini hanya untukmu. Hey! Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menyembah, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup kembali, dan ini hanya untukmu. Kita menaikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Baik Bapak Ibu dan Saudaraku yang terkasih, pada sore hari ini mari kita akan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan persembahan persepuluhan kita, Ibu Feni akan memimpin di dalam doa. Kami naikkan syukur kami Tuhan di hadapan-Mu oleh karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami.
oleh karena kasih dan anugerah-Mu, kalau kami boleh ada sampai saat ini. Dan saat ini Tuhan, kami mau mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan kami, secara khusus melalui setiap persembahan dan persepuluhan yang dapat kami berikan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan, sehingga boleh menjadi berkat bagi pekerjaan pelayanan Tuhan. Kami menyerahkan untuk setiap tangan-tangan yang sudah memberi, biarlah berkat berlipat kali ganda Tuhan curahkan bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh persembahan dan persepuluhan kami ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dan persembahan pada sore hari ini akan diiringi dengan pujian istimewa dari perwakilan masing-masing organisasi gereja. Hingga
Baik Bapak Ibu, kita akan mempersiapkan hati kita saat ini untuk diberkati dengan kebenaran firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh hambanya, Pendeta Muda Samuel Dwi Martono. Dan kita akan mempersiapkan hati kita dengan nyanyian pujian kita nomor 204, Hati yang Suci Murni. Mari kita akan berdoa bersama-sama, mohon berkat dan pimpinan Tuhan untuk pemberitaan firman pada sore hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur oleh karena kasih-Mu, oleh karena kemurahan-Mu, kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu, menikmati bait-Mu, menikmati indahnya persekutuan dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur sebab satu hari lebih baik untuk berada di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Kami percaya hadirat-Mu boleh kami rasakan secara luar biasa dalam hidup kami pada malam hari ini. Biarlah kami memiliki hati yang rindu, hati yang mau disucikan, dimurnikan untuk belajar dan diajar oleh kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan, dalam segala keterbatasan hamba-Mu. Kami percaya Tuhan hadir dalam kehidupan hamba-Mu untuk boleh Tuhan pakai menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat sore hari ini. Terima kasih Yesus. Di
Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh menikmati hari yang indah pada hari ini. Dan pada sore hari ini kita akan bersama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diambil dari surat Petrus yang pertama, Petrus pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Mari kita membuka Alkitab kita membaca bagian firman Tuhan ini. Kita baca bersama-sama. Bapak Ibu Saudara silahkan menyiapkan firman Tuhan di rumah masing-masing dan kita akan membaca bagian firman Tuhan ini. 1 Petrus pasal 2 ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sore hari ini kita mengadakan ibadah yang spesial karena kita juga memperingati hari ulang tahun gereja kita yang tahun ini berusia 48 tahun. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tentu ini bukan situasi yang ideal, ini bukan situasi yang mungkin kita harapkan terjadi di tahun ini untuk ulang tahun gereja kita. Dan mungkin ini pertama kalinya di dalam sejarah kita mengadakan atau merayakan hari ulang tahun gereja dari rumah masing-masing. Biasanya mungkin kita berkumpul di gereja. Tahun lalu kita menikmati sukacita dalam kebersamaan sebagai keluarga. Dan hari ini kita harus berada di rumah masing-masing untuk merayakan hari ulang tahun gereja kita. Tetapi saya percaya bahwa situasi ini tidak membuat kita kecewa, tidak membuat kita patah semangat, tetapi situasi ini membuat kita semakin yakin akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita melihat surat Petrus yang pertama, dalam Petrus pasal yang pertama, ayat yang pertama, kita melihat bahwa kondisi jemaat gereja yang menerima surat Petrus itu pada waktu itu sedang berada dalam kondisi yang tidak baik. Orang-orang yang Petrus sebut sebagai orang-orang pendatang, ya, di dalam ayat yang pertama itu sebagai orang pendatang di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil dan Bitinia. Mereka adalah orang-orang yang berada dalam situasi yang tidak mudah. Kalau kita melihat sejarah gereja, terutama ketika surat Petrus ini ditulis di sekitar tahun 60-an, maka orang-orang pendatang yang Petrus sebutkan di dalam pasal 1 ayat yang pertama itu adalah bahwa mereka adalah orang-orang yang sesungguhnya diusir dari Roma dan kemudian keluar dari Roma oleh pengusiran yang dilakukan Kaisar Claudius, dan kemudian mereka harus mengungsi atau mereka berpindah tempat, mereka menjadi perantau di daerah-daerah yang disebutkan oleh Petrus di dalam ayat yang pertama itu. Nah, saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, sebagai orang-orang yang harus berada di daerah yang baru, meninggalkan kota Roma dan berada di tempat yang baru di Pontus, di Galatia, di Kapadokia, di Asia Kecil dan Bitinia, tentu situasi itu menjadi situasi yang tidak mudah bagi orang-orang percaya ini. Mereka di tempat yang baru dalam status sebagai orang asing, mereka kehilangan hak-hak sipil mereka sebagai warga negara. Mereka juga sebagai orang-orang yang Yahudi yang mengenal Kristus, mereka juga mendapatkan perlakuan diskriminatif dari orang-orang di sekitar pada waktu itu. Jadi tidak mudah bagi mereka, tidak mudah bagi orang-orang percaya yang berada di perantauan itu untuk menjalani kehidupan mereka. Nah, untuk itulah Petrus menulis bagian surat ini bagi jemaat-jemaat yang pada waktu itu tersebar di beberapa daerah. Petrus menguatkan mereka, Petrus mengingatkan kembali orang-orang percaya yang ada di perantauan ini tentang identitas mereka di dalam Kristus.
Petrus membangkitkan kembali ingatan mereka tentang siapa diri mereka di dalam Kristus Yesus. Bahwa di dalam Kristus mereka itu adalah batu-batu yang hidup. Di dalam Kristus mereka disebut sebagai batu yang siap digunakan untuk pembangunan rumah Allah. Itulah yang dikatakan oleh Petrus di dalam 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, kata batu yang hidup itu berasal dari kata litos, yang berarti batu yang sudah dipahat, batu yang sudah dipotong, batu yang sudah disiapkan sesuai dengan posisi yang dibutuhkan untuk pembangunan sebuah rumah. Jadi kata litos ini menunjukkan bahwa itu bukan sembarang batu, ya, batu yang sudah dipahat sedemikian rupa dan siap digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, karenanya melalui pernyataan ini Petrus ingin mengatakan kepada orang-orang Kristen yang tersebar di perantauan pada waktu itu, juga kepada gereja pada masa kini, kepada kita, kepada saudara dan saya, bahwa kita ini adalah litos, kita adalah batu-batu yang hidup. Kita tidak akan menjadi sekumpulan batu yang tidak punya arti apa-apa. Kita adalah batu-batu hidup sesungguhnya yang siap digunakan untuk suatu pembangunan rumah rohani. Inilah identitas kita di dalam Kristus. Inilah identitas yang Petrus ingatkan kembali kepada orang-orang percaya pada waktu itu, bahwa mereka adalah orang-orang yang punya peran penting dan punya peran khusus bagi dunia ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, inilah yang Petrus mau katakan kepada kita pada hari ini. Sebagai gerejanya, sebagai umatnya, sebagai bagian dari tubuh Kristus, Tuhan itu mau memakai kita untuk menjadi tangan-tangan Kristus yang mencari, menjangkau dan melayani banyak orang di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jelas sekali bahwa melalui metafora batu yang hidup, Petrus mau memberikan suatu penghiburan, mau memberikan suatu kekuatan kepada kita, orang-orang yang percaya kepada Kristus pada hari ini, dan juga orang-orang percaya kepada Kristus pada waktu itu, bahwa sekalipun mungkin kita berada di bawah bayang-bayang penganiayaan, sekalipun kita berada di bawah bayang-bayang kesulitan, tantangan, tetapi kita adalah orang-orang yang memiliki identitas khusus di dalam Kristus, identitas yang istimewa di dalam Kristus, dan peran khusus bagi Kristus di dunia ini. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita hanyalah orang kecil, mungkin kita hanyalah orang biasa, mungkin kita hanyalah orang-orang yang tidak punya kuasa, tidak punya pangkat, tidak punya jabatan. Mungkin kita tidak bisa berkumpul seperti dulu karena situasi pandemi yang mengharuskan kita untuk tidak bisa bertemu muka satu dengan yang lain. Tetapi kita adalah orang-orang yang istimewa. Dan kalau saudara memperhatikan tema gereja kita pada tahun ini adalah gereja yang menjawab kebutuhan dunia. Mungkin bagi sebagian kita ini terlalu sulit. Mungkin kita berkata bahwa wow, ini terlalu berat untuk kita kerjakan. Bagaimana mungkin kita bisa menjawab kebutuhan dunia? Wong, menjawab kebutuhan pribadi kita saja sulit. Menjawab apa yang menjadi kebutuhan diri kita sendiri aja mungkin kita susah. Apalagi harus menjawab kebutuhan dunia yang banyak. Mungkin kita berpikir demikian, dan itulah yang seringkali terjadi di dalam gereja. Gereja seringkali hanya berpusat pada diri sendiri. Gereja berpusat pada kebutuhannya sendiri, keinginannya sendiri. Demikian juga kehidupan kita. Kita seringkali berpusat pada kebutuhan kita saja. Kita tidak peduli dengan apa yang dibutuhkan oleh orang lain. Dan itulah fakta, realitas yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui firman Tuhan pada sore hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk kita kembali mengingat tentang identitas kita. Melalui firman Tuhan sore hari ini kita diingatkan bahwa kita adalah batu-batu yang hidup. Kita adalah pribadi-pribadi yang sesungguhnya dapat memberi manfaat, memberi arti, memberi berkat, menjadi berkat bagi orang lain, bagi tetangga kita, bagi orang-orang di sekitar kita, bagi dunia ini. Inilah tantangan kita sebagai gereja. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menjadi gereja yang menjadi batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Bagaimana kita sebagai gereja bisa memberi arti,
Bagaimana kita sebagai gereja bisa memberi manfaat bagi dunia. Bagaimana kita menjadi gereja yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan belajar dua hal dari bagian firman Tuhan ini tentang bagaimana saudara dan saya bisa menjadi batu yang hidup untuk suatu pembangunan rumah rohani. Bagaimana saudara dan saya bisa menjadi suatu persembahan rohani bagi Tuhan, yang memuliakan nama Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Setidaknya dua hal inilah yang bisa kita ingat kembali di dalam kehidupan kita. Dan hal yang pertama, saudara-saudara, untuk menjadi gereja yang menjawab kebutuhan dunia, kita perlu datang kepada Kristus. Untuk menjadi gereja yang menjawab kebutuhan dunia ini, kita perlu menjadi pribadi-pribadi yang mempunyai hubungan yang dekat dengan Kristus. Di dalam ayat yang keempat, Petrus mengatakan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari perhatikan apa yang Petrus katakan di dalam ayat yang keempat. Petrus menegaskan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, dan juga kepada kita pada hari ini, bahwa untuk bisa menjadi batu yang hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, kita perlu datang kepada Kristus, sang batu hidup yang sejati itu. Melalui bagian firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa untuk kuat menghadapi penganiayaan, untuk mengambil bagian dalam memberi dampak bagi dunia, untuk bisa mengambil bagian dalam tubuh Kristus yang melayani di dalam gerejanya, kita perlu datang kepada Tuhan. Tidak cukup hanya bermodalkan ketampanan, tidak cukup hanya bermodalkan pengalaman, tidak cukup hanya bermodalkan kecakapan yang kita miliki, tetapi untuk menjadi bagian dari tubuh Kristus yang digunakan untuk pembangunan rumah rohani, harus dimulai dari hati yang berserah kepada Tuhan, hati yang siap untuk dibentuk sedemikian rupa oleh Tuhan. Inilah yang Petrus mau katakan kepada kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari perhatikan apa yang Petrus katakan juga di dalam ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan demikian. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara, kalau kita melihat konteks dari ayat ini, bagian firman Tuhan ini disampaikan secara khusus ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga itu disampaikan tepat setelah Petrus mengatakan tentang pengalaman pertobatan di dalam ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Artinya ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga dari 1 Petrus pasal yang kedua adalah kesimpulan dari apa yang Petrus sampaikan di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat yang ke-18 sampai dengan ayat yang ke-25. Artinya tidak cukup hanya mengalami pengalaman pertobatan. Setiap kita perlu mengalami pertumbuhan rohani. Tidak cukup hanya mengatakan bahwa kita sudah bertobat titik, tetapi pertobatan itu seharusnya diiringi dengan pertumbuhan rohani. Itulah yang Petrus mau katakan, sehingga di dalam ayat yang kedua kita bisa melihat Petrus mengatakan bahwa dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani. Petrus membuat metafora tentang bayi yang baru lahir. Bukan bayi yang sudah berumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, tetapi bayi yang baru lahir, ya, bayi yang usianya masih di bawah 6 bulan, mau tidak mau, tidak punya makanan yang lain selain air susu. Itulah yang seharusnya juga terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang-orang yang sudah mengalami pertobatan, sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, lahir baru di dalam Kristus, sudah ditebus dari kehidupan yang lama. Dikatakan di dalam ayat yang pertama, sudah ditebus dari kejahatannya, dari keinginan untuk melakukan tipu muslihat, keinginan untuk melakukan kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Saudara dan saya harus terus bertumbuh menjadi dewasa di dalam Kristus. Itulah yang Petrus inginkan dari kita. Petrus mengatakan bahwa milikilah keinginan untuk minum air susu yang murni dan yang rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan.
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, seperti seorang bayi yang selalu memerlukan susu untuk hidup dan bertumbuh, kita pun seharusnya sebagai orang-orang percaya punya kerinduan untuk mendengar firman Allah, untuk belajar firman Tuhan, untuk mendalami firman Tuhan, yang bukan hanya untuk menghidupkan kehidupan kita, tetapi juga menumbuhkan kerohanian kita, yang bukan hanya menolong kita mengalami pertobatan, tetapi juga menolong kita untuk menjadi dewasa di dalam Kristus. Sebab tanpa kedewasaan, tanpa pertumbuhan, mustahil bagi kita untuk bisa ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, melalui bagian firman Tuhan ini Petrus ingin mengatakan kepada kita bahwa pembangunan gereja secara komunal, pembangunan gereja secara bersama-sama dimulai dari kemauan kita untuk menjadi batu-batu yang hidup, untuk dibangun secara pribadi, untuk mengalami pertumbuhan rohani secara pribadi. Kalau kita nggak bertumbuh secara rohani, tidak mengalami pertumbuhan rohani, kita tidak akan bisa dibangun menjadi gereja, satu kesatuan tubuh yang utuh di dalam Kristus. Saudara bisa memperhatikan sikap anak-anak di dalam kehidupan kita masing-masing, di dalam keluarga kita mungkin, atau dari anak-anak yang lain yang pernah kita temui, bahwa anak-anak itu selalu berpusat kepada diri sendiri. Dia punya mainan atau menemukan mainan milik orang lain, dia katakan ini mainanku, ini milikku, ini punyaku, ini untukku, semuanya aku. Ibuku, ayahku, rumahku, gerejaku, semuanya aku. Berpusat kepada diri sendiri, dan itulah anak-anak. Meskipun bukan miliknya, kadang-kadang dia mengatakan ini punyaku, ini untukku, dan ini harus untukku. Tetapi berbeda dengan orang dewasa. Orang dewasa belajar untuk memahami orang lain. Orang dewasa akan belajar untuk memberi sesuatu kepada orang lain. Orang dewasa tidak lagi memusatkan semuanya pada diri sendiri. Itulah sebabnya Petrus mengatakan, jadilah seperti bayi yang selalu minum susu untuk bisa bertumbuh dan menjadi dewasa, sehingga kita bisa menjadi bagian dari batu-batu yang hidup untuk pembangunan tubuh Kristus. Kita harus menjadi dewasa. Kalau kita tidak dewasa, kita akan berpusat kepada diri sendiri terus. Kalau diberi kesempatan melayani banyak, kita mengeluh karena kebanyakan tugas pelayanan. Kalau tidak diberi kesempatan pelayanan, kita mengeluh juga, kok saya enggak, kok yang itu diberi pelayanan. Itu menunjukkan bahwa kita belum dewasa di dalam Kristus. Seperti anak-anak, kalau diberi tugas, ya dikerjakan, tapi mungkin dengan kemarahan, dengan sungut-sungut, dengan kejengkelan. Atau kalau tidak diberi kesempatan, mereka berkata, oh kok Bapak Ibu tidak memberi saya kesempatan. Tapi mari kita belajar dari apa yang Petrus katakan, bahwa kita perlu bertumbuh dewasa supaya kita bisa ambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, supaya kita bisa menjadi gereja yang menjawab kebutuhan dunia, bukan hanya gereja yang mementingkan dirinya sendiri, yang hanya peduli dengan kebutuhannya sendiri, yang hanya mau mengerjakan apa yang menurut dia baik dan bukan menurut Tuhan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan, inilah hal yang pertama yang kita bisa lihat dari pesan Petrus untuk kita pada sore hari ini, bahwa untuk kita bisa mengambil bagian dalam pelayanan pekerjaan Tuhan yang besar, untuk kita bisa mengambil bagian menjadi gereja yang menjawab kebutuhan dunia, kita harus bertumbuh di dalam Kristus. Kita harus menjadikan Kristus sebagai patokan hidup kita, pusat hidup kita, standar hidup kita. Tanpa itu kita tidak bisa menjadi bagian tubuh Kristus yang dipakai Tuhan menjadi batu-batu yang hidup melayani Kristus. Hal yang kedua, mari kita melihat di dalam ayat yang kelima. Ayat yang kelima dari 1 Petrus pasal yang kedua, di situ dikatakan, dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi hal yang kedua adalah supaya kita bisa dipakai menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani, supaya saudara dan saya bisa dipakai Tuhan untuk memberi manfaat bagi orang lain, untuk melayani Tuhan melalui gereja ini, untuk melayani Tuhan dan menjangkau dunia ini. Kita perlu kesediaan diri untuk melayani dengan segala kerendahan hati,
Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah rumah itu tidak bisa dibangun hanya dengan menggunakan satu batu. Sehebat apapun, sebaik apapun, seberkualitas apapun batu itu, sebuah batu tidak akan pernah bisa membangun sebuah rumah. Demikian juga dengan sekumpulan batu, setumpuk batu, seonggok batu tidak dapat digunakan untuk membangun sebuah rumah sebelum batu-batu itu mau disusun, mau direkatkan, mau disatukan sebagai sebuah bangunan. Tanpa kesediaan untuk disusun, direkatkan, dan disatukan, meskipun saudara punya berton-ton batu, bertruk-truk batu, kita tidak akan mungkin bisa membangun sebuah bangunan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari perhatikan juga apa yang dilakukan oleh seorang tukang bangunan. Mungkin saudara pernah melihat seorang tukang bangunan ketika membangun sebuah rumah atau membangun sebuah bangunan, bahwa tukang bangunan itu meskipun dia disediakan batu-batu yang sudah dicetak, sudah siap pakai, kadang-kadang dia masih harus memotong batu-batu itu, menyesuaikan lagi dengan tempatnya, menyusunnya sedemikian rupa sehingga bisa digunakan untuk membangun sebuah bangunan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga di dalam pembangunan rumah rohani. Untuk menjadi gereja yang menjawab kebutuhan dunia, maka diperlukan kesediaan dari diri kita untuk tidak saling menonjolkan diri sendiri, untuk tidak mencari kepentingan diri sendiri, supaya kita bisa bersatu melayani dengan segala kerendahan hati, sehingga gereja ini menjadi gereja yang menjadi berkat bagi banyak orang. Kita perlu belajar untuk saling merendahkan diri, untuk saling menopang, untuk saling menguatkan. Bahkan ketika kita dipakai Tuhan menjadi batu-batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani, kadang-kadang diperlukan pengorbanan, baik itu uang kita, waktu kita, tenaga kita, dan semuanya tidak terkecuali. Ada banyak hal yang kadang-kadang perlu kita korbankan untuk kita bisa menjadi batu yang hidup, yang dipakai untuk pembangunan rumah rohani, untuk menjadi gereja yang menjadi jawaban bagi dunia. Kita harus siap sedia untuk ikut ambil bagian, bahkan mungkin dalam hal-hal tertentu kita mengorbankan segala-galanya bagi Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika batu-batu yang hidup itu disusun Tuhan, disusun oleh arsitek, sang tukang bangunan yang sejati, maka semua batu itu perlu saling mendukung, perlu saling menopang, perlu saling menguatkan. Tidak boleh saling menyombongkan diri, tidak boleh merasa aku paling penting, aku lebih dari yang lain, atau aku kurang dari yang lain. Tidak boleh mengatakan seperti itu. Kita harus menyadari bahwa kita semua adalah batu-batu yang punya peran penting. Kalau mungkin kita berada di posisi yang di atas, kita tidak bisa mengatakan kepada orang-orang yang berada dalam posisi yang mungkin lebih rendah dan mengatakan aku lebih penting dan kamu tidak. Saudara melihat dalam sebuah bangunan, sebuah batu itu disusun dari bawah ke atas. Artinya yang di bawah pun penting. Yang di atas tidak bisa menyombongkan diri, yang di bawah pun tidak boleh merasa tidak penting dan minder dengan apa yang mereka lakukan. Demikian juga di dalam gereja. Gereja tidak akan pernah memenuhi panggilan Allah. Gereja tidak akan pernah dapat memenuhi panggilan Tuhan sebagai gereja yang menjadi jawaban bagi kebutuhan dunia ketika gereja sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika setiap orang dalam gereja ini saling menonjolkan dirinya masing-masing, saling merasa menganggap dirinya yang paling penting dan tidak mau melayani orang lain, bahkan sibuk melayani dirinya sendiri, sibuk menjadi orang-orang yang ingin menjadi pusat perhatian, sibuk menjadi orang-orang yang pengen diperhatikan, sibuk menjadi orang-orang yang pengen dinomorsatukan. Bagaimana gereja bisa menjadi jawaban bagi dunia? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita harus ingat bahwa sebuah batu tidak bisa berdiri sendiri kalau dia tidak mau bergabung dengan batu-batu yang lain. Sebuah batu tidak bisa digunakan untuk membangun rumah apapun, seindah apapun, sehebat apapun, kalau dia tidak mau bergabung dengan yang lain. Sebuah batu tidak bisa berdiri sendiri kalau dia tidak mau bergabung satu dengan yang lain. Maka batu itu tidak bermanfaat sama sekali. Kalau kita nggak mau bersatu dengan yang lain, maka kita tidak punya manfaat sama sekali. Kita tidak bermanfaat sama sekali. Tidak ada manfaatnya sama sekali. Maka kita perlu kerendahan hati untuk bisa melayani bersama-sama.
Setiap kita punya peran yang penting di gereja ini. Tidak ada orang yang punya peran nomor 1 atau peran nomor 2. Semua kita punya peran yang penting. Karenanya kita perlu, seperti yang Petrus katakan, biarlah kamu dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan rumah rohani, untuk mempersembahkan persembahan rohani. Persembahan rohani apa yang kita berikan kepada Tuhan kalau kita tidak mau bersatu dengan yang lain? Persembahan rohani apa yang bisa kita berikan kepada Tuhan kalau kita tidak mau memberi diri untuk melayani Tuhan? Kita harus mau memberi diri. Kita harus mau bersatu dalam kerendahan hati supaya kita bisa menjadi persembahan yang hidup bagi Tuhan. Perhatikan apa yang Petrus katakan di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10. Cepat saja saya akan membaca bagian firman Tuhan ini. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasihan. Kita adalah orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Secara khusus kita ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apanya Tuhan, tetapi kamu dipilih, kita dipilih. Dulu kita bukan umat Allah, tetapi sekarang menjadi kepunyaan Allah. Dulu kita orang-orang yang jauh dari Tuhan, tetapi sekarang menjadi dekat oleh karena Tuhan. Karenanya, apa sih yang bisa kita sombongkan? Apa sih yang bisa kita banggakan dari diri kita? Wong kita ini sama-sama orang pilihannya Tuhan. Gak perlu merasa tinggi hati atas kecakapan yang kita miliki, dan gak perlu merasa minder kalau mungkin kita merasa biasa-biasa saja. Karena setiap kita sesungguhnya punya peran yang penting di dalam gereja, asal kita mau melayani dengan segala kerendahan hati kita. Nah, inilah tantangan kita sebagai gereja. 48 tahun bukan waktu yang singkat. 48 tahun adalah waktu yang cukup lama. Dan ini menjadi ucapan syukur dan sekaligus tantangan bagi kita. Sebagai gereja, kita ditantang untuk menjadi batu yang hidup, untuk bukan menjadi gereja yang mati. Gereja bukan gedung yang mati, gereja bukan bangunan yang mati. Gereja adalah kita. Gereja adalah saudara dan saya yang dipanggil untuk menjadi jawaban bagi dunia. Siapkah saudara mengerjakan panggilan Tuhan sekarang, di sini, dan untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sebagai bagian akhir dari khotbah saya mau menyampaikan atau saya mau mengajak Bapak Ibu Saudara untuk menyimak video ini bersama-sama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, video ini cukup singkat, tidak sampai 1 menit, dan diambil dari Instagram Baptis ID atau Gabungan Gereja Baptis Indonesia. Video ini punya pesan tersembunyi, mungkin beberapa di antara kita sudah pernah melihat video ini. Dan seperti pertanyaan di bagian akhir video ini, pertanyaan yang sama juga ditujukan kepada kita. Apakah pesannya bagi kita? Apakah pesan dari video yang ditampilkan dengan singkat ini bagi kita? Ketika dunia sedang menghadapi pandemi, ketika dunia sedang menghadapi situasi yang tidak baik, pernahkah kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah pesan Tuhan atas gerejanya? Apakah pesan Tuhan atas kita ketika dunia diguncang oleh situasi yang sulit? Apakah pesan Tuhan bagi gerejanya di usianya yang ke-48 tahun? Apakah pesan Tuhan bagi saudara dan saya sebagai gereja? Mari saudara kita membuka mata kita. Mari kita membuka telinga kita. Mari membuka tangan kita. Mari membuka hati kita. Mari membuka hidup kita bagi dunia ini. Dunia membutuhkan saudara dan saya. Dunia membutuhkan gereja. Dunia membutuhkan gereja yang membuka tangannya, membuka kakinya, membuka matanya bagi dunia, bukan bagi dirinya sendiri. Gereja ada ini
untuk tujuan memuliakan nama Tuhan, bukan untuk kemuliaan dirinya sendiri. Saudara salah kalau saudara mau menjadi gereja hanya berpikir untuk dirinya sendiri. Gereja ada untuk menjadi tangan Kristus. Gereja ada untuk menjadi kaki Kristus. Gereja ada untuk menjadi hatinya Kristus, matanya Kristus, tangannya Kristus, yang mau melayani. Maukah kita terlibat melakukan sesuatu bagi dunia, berbuat sesuatu bagi sekitar kita, berbuat sesuatu bagi lingkungan kita? Mari kita membuka hati kita, kehidupan kita, dan mari kita mengambil komitmen. Kalau saudara yakin saudara adalah gerejanya, mari mengambil komitmen untuk melakukan sesuatu. Mungkin apa yang kita lakukan kecil, mungkin apa yang kita lakukan sederhana, tetapi Tuhan mau kita melayani Dia. Mungkin dalam pelayanan kita banyak tantangan, tetapi Tuhan mau kita tidak menyerah, karena kita adalah batu yang hidup, bukan batu yang mati. Batu yang mau dipakai, batu yang mau digunakan oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Sejenak secara pribadi saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk berdoa, merenungkan kembali apa panggilan Tuhan bagi saya, apa panggilan Tuhan bagi gereja, apa panggilan Tuhan bagi kita semua, apa panggilan Tuhan bagi saudara dan saya pada hari ini sebagai gerejanya. Mari kita akan berdoa bersama-sama, merenungkan kebenaran firman Tuhan ini dalam kehidupan kita masing-masing. Saya memberi kesempatan kepada Bapak Ibu untuk memberi diri, mengambil komitmen, mengangkat hati saudara, mengangkat tangan saudara untuk melayani Tuhan, untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan, untuk bekerja bersama-sama sebagai gereja Tuhan, mengabaikan setiap perbedaan, melupakan setiap persoalan, menanggalkan semua kepahitan kita, luka hati kita, untuk bersatu di dalam Kristus, untuk memuliakan nama Tuhan, untuk menjadi gereja yang menjadi jawaban bagi dunia. Dengarkan panggilan Tuhan, dengarkan panggilan Allah dalam kehidupan kita masing-masing. Saya percaya bahwa setiap kita punya peran, setiap kita punya tugas, setiap kita punya kekuatan untuk melayani Tuhan. Mari memberi diri bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Di dalam nama Yesus kami pertaruhkan hidup kami, pelayanan kami kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini. Kita akan menaikkan satu pujian kepada Tuhan. Tak akan pernah ku sesali mengiringi Yesus sepanjang kehidupan kami. Biarlah pujian ini menjadi doa kita, menjadi komitmen kita di hadapan Tuhan, untuk mengiringi Yesus dan melayani Yesus sepanjang kehidupan kita. Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan-Mu dinyatakan. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh, sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sekali lagi mari katakan, tak akan pernah ku sesali mengiring Kau Yesus. Tak akan pernah
Kami mau mengiring Engkau seumur hidup kami Tuhan. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Biar musik tetap mengalun, Singer akan menaikkan bagian ref. Silakan Bapak Ibu boleh berdoa. Secara pribadi mari berdoa kepada Tuhan. Katakan bahwa aku mau melayani Engkau Tuhan. Aku mau mengiring Engkau ya Yesus. Mau memberi yang terbaik bagi Tuhan. Benar ya Tuhan. Ini kehidupan kami. Biarlah kami menjadi batu yang hidup, persembahan yang hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Ini hidup kami ya Yesus. Melayani, Mari mengambil komitmen di hadapan Tuhan. Biarlah hidup kita boleh dipersembahkan kepada Tuhan. Benar ya Tuhan. Kami akan tetap memegang janji-Mu sampai kami mendapatkan mahkota kehidupan. Haleluya Yesus. Melayani, mengasihi-Mu, mengiring-Mu seumur hidupku. Janji-Mu kan tetap ku pegang teguh sampai ku dapat mahkota kehidupan. Sampai kami mendapat mahkota kehidupan. Benar ya Tuhan. Sampai kami mendapat mahkota kehidupan. Kami mau mengiring Engkau Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu, oleh karena kemurahan-Mu. Sampai pada hari ini kami boleh menikmati berkat Allah yang sungguh luar biasa. Kami sekali lagi mengucap syukur kepada Tuhan karena Tuhan memberkati gereja ini. Sampai di tahun 2020 kami boleh menikmati berkat Tuhan, sehingga gereja ini boleh bertambah usia. 48 tahun perjalanan panjang gereja ini bersama-sama dengan seluruh umat-Mu ya Tuhan. Engkau yang memimpin, Engkau yang memberkati. Kami mengucap syukur untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu. Biarlah Tuhan di tahun-tahun yang akan datang kami lebih lagi melayani dan mengasihi Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Bapak, Ibu dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Arahkanlah pandangan-Mu kepada Allah. Terimalah segala berkat yang daripada Tuhan. Biarlah kebaikan Allah, kemurahan Allah, kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penghiburan Roh Kudus boleh menyertai kehidupan kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.
Baik Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sore hari ini adalah hari yang sungguh luar biasa karena kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita. Tepat 48 tahun Tuhan memberkati perjalanan gereja kita. Dan sebelum kita akan melakukan pemotongan tumpeng, mari kita akan berdoa terlebih dahulu, mengucap syukur kepada Allah untuk setiap kebaikan Tuhan atas gereja kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Syukur kami tak terhingga oleh karena penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan atas gerejamu. Biarlah Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kami, bahkan menjadi satu tantangan bagi kami untuk semakin maju dalam melayani Tuhan, dalam mengembangkan gerejamu. Berkati gerejamu, berkati umatmu, dan berkati kami semua supaya kami sungguh siap untuk menjawab panggilan Tuhan, menjadi gereja yang terus menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami naikkan doa syukur ini. Amin. Dan pada sore hari ini saya akan secara simbolis melakukan pemotongan tumpeng yang nanti akan dibagikan, diserahkan kepada pelaku sejarah di dalam gereja ini oleh teman-teman pemuda dan remaja yang akan menolong mengantarkan tumpeng ini kepada para sesepuh gereja. Ini ada utusan dari gereja untuk mengantarkan tumpeng ke sesepuh gereja. Terima kasih. Puji Tuhan, kami sekeluarga mengucapkan ulang tahun kepada Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Saya mengucapkan selamat ulang tahun gereja Baptis Indonesia Salatiga yang ke-48. Yang ke-48. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Salatiga yang ke-48. Selamat ulang tahun kepada Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Bersyukur pada saat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Salatiga kita dipertemukan Tuhan. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Salatiga yang ke-48. Hari yang bersejarah bagi gereja kita. Selamat ulang tahun GBI Salatiga yang ke-48. Selamat ulang tahun Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Ya. Kami berdoa supaya gereja, baik itu gembala sidang maupun panitia perancang, bahkan semua jemaat gereja baptis, Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati kita semua. Tetap semangat, tetap melayani dalam Tuhan. Kiranya umur yang ke-48 ini akan terus berkembang dan maju. Dan harapan kami, Pendeta Muda Samuel Dumartono MTH dan keluarganya melayani kami dan menjadikan kami jemaat yang makin menyenangkan hati Tuhan. Kiranya terus menjadi gereja yang terus bertumbuh ke arah Kristus, menjadi berkat bersama tanggung jawab kebutuhan ini. Semoga jemaat bisa beribadah dengan damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Demikian, semoga semua senantiasa di bawah lindungan dan pimpinan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini 48.
mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Selamat ulang tahun yang ke-48. buat gerejaku. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Yang ke-48. ke-48 Yang ke-48 untuk Gereja Baptis Indonesia Salatiga. Happy birthday. Semoga Semakin bertumbuh. Gereja Baptis Indonesia menjadi berkat. Gereja Baptis Salatiga bertumbuh. Dan saya sebagai jemaat berharap gereja ini diberkati dengan jiwa-jiwa yang baru, diberkati dengan jemaat yang sudah lama undur dari Gereja Baptis Indonesia Salatiga untuk kembali bersama-sama dengan kami. Menjangkau banyak jiwa. Marilah kita menjadi jemaat yang saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling menghargai. Semakin berbuah menjadi gereja yang kokoh. Kiranya di bawah asuhan dari Bapak Pendeta Muda Samuel Dimartono MTH menjadi gereja yang makin besar dan makin diberkati Tuhan, bisa melaksanakan perintah Tuhan. Kita pergi untuk membaptiskan orang, mengajar orang, dan juga kita berserah kepada Tuhan. Gereja Baptis Suling, Bu Suling menjadi gereja yang besar. Nama Tuhan dipermuliakan Jadi berkat bagi setiap jemaatnya dan menjadi berkat untuk semua. Semoga pandemi cepat berlalu dan kita bisa beribadah bersama lagi di gereja. Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati. Kristus memberkati. Tuhan memberkati. Amin.